Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya laporan dugaan kecurangan pemilu di 5 provinsi, yakni di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Bentuk kecurangan yang terjadi di antaranya penurunan dan pemasangan baliho pasangan capres tertentu oleh aparat hingga sejumlah polisi yang mendatangi kantor parpol. Kemudian laporan soal aktivis dan warga sipil yang diduga diintimidasi saat menyampaikan pendapat. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Selain itu, pemasangan CCTV milik Polri di sejumlah kantor KPU di Jawa Timur juga menuai sorotan. Menanggapi hal ini, Kapolres Jombang menegaskan pemasangan CCTV di kantor KPU dilakukan untuk mengamankan logistik pemilu. Sementara itu, dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mencium aroma kecurangan jelang pemilu 2024. Mega menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres yang menurutnya sebagai upaya manipulasi hukum demi kepentingan perorangan. Menurut lu sebetulnya memang setertutup itu memang? Kalau dari pasangan Ganjar Mahfud kan sering, Anies Caimin juga sering, dan itu bahkan banyak netizen tuh yang bikin datanya. Undangan-undangan apa di list, hadir tidak hadir dibikin dibandingkan. Tentu kita paham pasti namanya capres cawapres punya banyak kesibukan, nggak mungkin semua bisa hadir. Tapi kalau sampai ada pasangan yang kok mencolok sekali nih absensinya gitu, kita juga penasaran. Justru kita juga pengen tahu gitu. Ini yang terakhir nih. Dan harapan kita memang itu bukan sekedar disampaikan oleh jubir-jubir. Karena yang paling mengerti esensi visi misi yaitu kan capres cawapresnya. Sepakat. Dan kita pengen dengar langsung sebenarnya. Ini gimana nih? Apa ada visi misi Anies sudah sering dengar bro ya? Gini, Pak Prabowo sama Mas Gibran ini kan memang pasti punya jadwal gitu ya, yang cukup padat juga gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa Pak Prabowo sama Mas Gibran ini saling bagi tugas. Karena bagaimanapun mencoba untuk menghadiri beberapa agenda acara. Yang saya lihatnya yang agak digoreng terus kan masalah kemarin Mas Gibran nggak hadir di Surabaya gitu ya. Padahal Mas Gibran memang waktu itu juga bentrok dengan agenda yang lain juga gitu. agenda apa yang lebih penting kemudian untuk menyampaikan gagasan dan visi misi disampaikan di depan publik, disiarkan dan disaksikan oleh jutaan pasang mata? Ya, kalau kita lihat sebenarnya penting atau nggak penting acara tersebut itu adalah bagaimana kita menghargai sebuah undangan orang lain. Itu yang paling penting. Jadi Mas Gibran ngelihat kemarin juga, kalau nggak salah di posisi Jawa Timur juga. Mojokerto apa gitu ya, menghadiri ke teman-teman ada acara di pesantren. Saya dengar acara Nahdlatul Ulama kalau saya. Iya, habis itu berangkat, setelah itu langsung berangkat ke Makassar kan gitu. Gimana Bung Michael? Jadi kalau menurut saya sih Mas, sebenarnya sangat penting ya kesempatan untuk memaparkan visi misi karena ini waktu yang ditunggu-tunggu. Apalagi sekarang sudah masuk masa kampanye, kita sangat berharap bisa dengar langsung visi misi dan gagasan. Karena kalau seorang capres-cawapres menyampaikan langsung dan bahkan berani tanya jawab, itu menunjukkan dia percaya diri bahwa dia bisa menyampaikan, meyakinkan publik, saya yakin dengan apa yang saya tawarkan, isi dari pemikiran-pemikiran saya. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah hadir ke tempat-tempat terbuka, dan ditanya langsung oleh publik, kan kita jadi bertanya-tanya, apakah memang perlu dikemas sedemikian rupa karena mungkin di dalamnya itu kita juga tidak tahu gitu. Atau ya sebenarnya ini sudah saatnya masa kampanye, kita sangat berharap, jujur saja, pengen banget denger adu gagasan. Adu gagasan. Dan bukan cuma dari Mas Gibran ya? Dari semua capres-cawapres. Kalau disebutkan tadi bahwa harusnya lebih banyak tampil lah. Karena dengan mendorong Pak Prabowo sendiri itu ada kesan bahwa ini gimana sih, kita kan memilih pasangan yang harusnya entity ya, harusnya satu gitu, harusnya tampil sama-sama gitu. Iya, memang seperti yang saya jelaskan tadi, tapi pendidikan nanti kan ada debat capres-cawapres juga kan, dan itu kan tersebar seluruh Indonesia juga orang bisa melihatnya. Dan juga ada masa kampanye, mungkin ya kita berharap memang nanti pasti ini kan Mas Gibran sama Pak Prabowo juga udah atur waktu untuk terus jalan bareng. Karena memang kita akui memang kemarin tuh jadwal mereka berdua nih sangat-sangat padat kan gitu. Terus juga belum lagi Mas Gibran kan masih statusnya waktu itu adalah wali kota Solo kan gitu loh. Oke. Dan mungkin
di saat-saat harus ngurusin kota Solonya gitu kan. Terus juga ada hari-hari paling nggak bisa paling kalau kita lihat jadwalnya kan paling nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Habis itu beliau Senin balik lagi ke kota Solo kan gitu. Nah ini yang menarik, ketika kemudian di masa kampanye masuk, malah Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi. Kemudian juga publik menduga-duga nih, ada apa? Ya kalau kita lihat ya wajar mungkin pertemuan antara presiden sama menteri kan gitu. Pasti Pak Prabowo sebagai masih menteri aktif juga di Pak Jokowi gitu ya. Ya kita nggak tahu pertemuan apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa posisi Pak Prabowo sekarang memang masih menteri aktif di Pak Jokowi. Wajar lah ketemu antara menteri sama presiden. Tapi mungkin Bang, kalau memang menteri-menteri yang nyapres, nyawapres itu dipanggil semua, Pak Mahfud dipanggil juga dong. Ya mungkin belum ada kondisi yang harus manggil Pak Mahfud. Mungkin suatu saat mungkin bisa jadi Pak Jokowi akan manggil Pak Mahfud juga kan gitu. Tapi lepas dari itu semua ya, saya harus mengajak kita bicara soal mengenai netralitas aparat dalam pemilu. Karena pada prakteknya kan kita ingin melaksanakan satu pesta demokrasi yang jujur dan adil. Dan kelihatannya itu banyak sekali disuarakan, campaign ini yang banyak sekali disuarakan oleh pasangan nomor 3. Ganjar Mahfud. Bahkan sampai ada salam 3 jarinya yang menyerupai salah satu film ya. Film. Ini apakah memang seterganggu itu? Ya, kalau bagi kami sih pada prinsipnya adalah apapun halangan, rintangan kami siap. Kami tidak takut. Kita siap dengan konsekuensi, dengan risiko kita hadapi. Tapi yang lebih penting bukan sebenarnya tekanan yang kami rasakan, tapi apakah demokrasi kita ini sudah berjalan dengan adil? Karena ini adalah nilai-nilai reformasi dan sosok seperti Pak Ganjar itu kan salah satu orang yang juga memperjuangkan pada era reformasi ini adalah pemuda-pemuda pada saat itu yang berjuang supaya reformasi demokrasi bisa kita dapatkan dan jangan sampai itu diputar balik ke masa lalu. Jadi sangat penting menjaga netralitas aparat pemerintah. Kita mau pemilu damai, kan kemarin ada deklarasi kampanye damai. Betul. Pemilu damai. Tapi bagi kami tidak bisa ada kedamaian tanpa adanya keadilan. Mana mungkin kita, oh yaudah damai aja, seolah-olah semua baik-baik saja, padahal kita tahu ada penindasan, ada yang ditekan. Itu yang kita buka, bahkan dari tim Ganjar Mahfud kita sudah membuka hotline. Nah itu yang maksud. Kita kumpulkan terus. Apa yang Anda maksud? Jangan-jangan Ya, lebih banyak kita laporan. sekarang ya faktanya adalah banyak sekali pihak-pihak yang sudah mulai khawatir. Dari masyarakat sipil, bahkan deklarasi-deklarasi dari tokoh-tokoh masyarakat sipil, dari aktivis-aktivis anti korupsi dan lain-lain yang khawatir dengan putusan MK dan itu sebagai salah satu tanda, itu bukan akhir, tapi itu bagi banyak pihak ini adalah awal dari pertanyaan apakah negara akan netral. Nah itu yang kita mau kawal. Ada laporan dari kepala desa yang mendapat panggilan polisi. Alasannya apa ya tidak dijelaskan dan menurut saya dari pihak kepolisian perlu klarifikasi supaya tidak menjadi isu liar. Dan laporan-laporan seperti ini kita terus kumpulkan. Dan kita ingin menjaga demokrasi, jadi kita akan kawal supaya negara bersikap netral. Soal laporan kepala desa itu saya juga sudah dalami itu. Ini kaitannya dengan penggunaan dana aspirasi desa. Kalau misalnya memang ada penyelewengan di sana, adakah kita berpikir penegakan memang harus dilakukan pada tempatnya? Ya, kalau menurut saya yang jadi janggal adalah kenapa sekarang, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, dan kenapa hanya di daerah-daerah tertentu saja. Gitu. Ya tentu kita menjunjung tinggi dan kita berharap ada penegakan hukum, siapapun yang bersalah, ya itu memang harus ditutupi, ada aparat penegak hukum, tapi jangan sampai ada tebang pilih, jangan sampai lencana dan otoritas itu digunakan secara tidak bertanggung jawab. Nah ini kan peran masyarakat sipil, dan dalam hal ini Pak Ganjar, Pak Mahfud, dan TPN bukan sekedar masyarakat sipil, kita adalah salah satu kontestan juga. Kita juga mau memastikan sebagai, dan ini ya salah satu contoh yang digunakan Gus Imin kan, pemain bola gitu. Bahwa di dalam satu pertandingan bola itu ya pemain-pemain kita hanya bisa bertanding dengan baik kalau kita tahu aturannya jelas, wasitnya adil. Tapi penonton juga bisa ngeliat nih, oh nih kalau ada wasit apa dia plate-nya salah, di videonya kelihatan, kita nggak punya teknologi VAR masalahnya nih. Jadi penonton pasti akan teriak. Dan kita sebagai pemain kan juga harus bisa memahami nih, kalau penontonnya teriak-teriak kita nggak address, kapten nih, misalnya kapten dari tim kami tidak address masalah ke wasit, bisa rusuh. Jadi kita harus mewakili supaya ada keadilan. Kalau ada keadilan baru ada kedamaian.
Saya merasa tersanjung sedikit bang, Karena bahwa tim Ganjar sudah belajar dari Gus Imin juga. beberapa minggu terakhir sepertinya. Iya, karena dia merujuk pada timnas misalnya kan, karena Iya. timnas itu kan istilah yang digunakan oleh tim pemenangannya Sepak bola. dari Anies Mohaimin. Tapi ini bicara soal desa ya, saya mau dalami itu karena bicara Menteri Desa kan itu Iya. ada afiliasi dengan PKB. Kakaknya. Abdul Halim Iskandar adalah Menteri Desa. Betul. Dan soal dana tadi dan lain sebagainya, apakah betul ini murni penegakan hukum atau memang jangan-jangan ada pengkondisian? Kalau kita di Timnas Amin bang, kita tidak ingin terlalu banyak suuzon lah soal apa yang terjadi. Kalau memang polisi menemukan sesuatu, proses saja, tidak ada masalah. Dan kalau memang itu murni penegakan hukum, kenapa kita harus halang-halangi? Itu jadi lucu kan kalau kita menghalangi penegakan hukum. Tetapi kalau seandainya ada siapapun, katakanlah timnas atau tim kampanye ya, timnas itu kan tiga-tiganya, atau tim-tim caleg atau apa, Gus Imin sendiri bilang kalau ada yang curang lapor, ada yang curang lapor, laporkan sebanyak-banyaknya. Masyarakat ini sekarang sudah pintar. Kita jangan anggap masyarakat itu bodoh. Masyarakat melihat ada yang bagi-bagi uang, masyarakat melihat ada yang melakukan kecurangan-kecurangan, ada yang masang baliho sembarangan atau seterusnya, laporkan saja. Kami tidak pernah menyangkal bahwa ada permasalahan-permasalahan di dalam pemerintahan sekarang. Faktanya banyak sekali menteri-menteri yang tertangkap korupsi. Bahkan mungkin menteri-menteri yang tertangkap korupsi pemerintahan ini lebih banyak daripada pemerintahan sebelumnya, begitu. Jadi bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita mengakui ada PR-PR yang harus dibenahi. Tapi kita lihat rekam jejak dari keduanya. Pak Mahfud, ya betul sebagai Menko Polhukam, dan sudah banyak yang dilakukan. Kalau kita ingat misalkan seperti transaksi yang ilegal, transaksi janggal, yang berani bersuara siapa? Tentu Pak Mahfud bukan wapres, bukan presiden, tapi sebagai Menko Polhukam menjalankan bahkan mempertaruhkan jabatannya untuk membela kebenaran gitu. Jadi sudah dilakukan. Apakah kemudian akhirnya karena sudah di posisi tertentu sudah melakukan sesuatu kemudian beres? Ya belum. Banyak yang kita mau tuntaskan dan itulah kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud merasa inilah saatnya bahkan Pak Ganjar dan Mahfud harus menjadi presiden dan wakil presiden. Karena ada hal-hal yang masih belum beres. Yang masih banyak permasalahan seperti kita lihat KPK sekarang, itu harus kita tuntaskan. Tapi kalau saya lihat ini jawabannya agak klise ya bang ya. Karena kalau kita mau mengklaim sebuah pencapaian, saya rasa yang kita klaim itu sesuatu yang sudah jadi tuh. Seperti misalkan undang-undang desa, undang-undang pesantren, itu kan sudah jadi. Itu perjuangannya PKB selama puluhan tahun dan itu jadi. Kalau soal transaksi dan segala macam itu kan baru temuan. Ya, selesaikan dong. Menurut saya itu jam tidak wajar untuk mengantarkan undangan, untuk bertamu ya. Anak saya masih usia SMP dan SD, ya tentu terbangun dan juga kaget nanya kepada ibunya siapa yang ngebel gitu ya. Ibunya menjawab ini dari pihak kepolisian, ya tentu dia terkejut ya.